Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Intan Kurnia Pasese, NIM 0419011218 dari UPBJJ Palu. Di sini saya akan mewawancarai seorang bapak yang bernama Bapak Felix Pasese SPD. Beliau adalah salah seorang tenaga pendidik yang ada di salah satu sekolah menengah atas yang ada di daerah kami. Topik kali ini yaitu kebijakan Gubernur Jawa Barat mengenai terkait pengiriman siswa bermasalah ke barak militer. Ya, selamat malam Pak. Selamat malam. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan bertanya, apakah Bapak setuju mengenai kebijakan Gubernur Jawa Barat mengenai pengiriman siswa bermasalah ke barak militer? Ya, saya sebagai pendidik dengan melihat pergaulan-pergaulan anak sekarang, sifat-sifat mereka tentang kedisiplinan memang sangat kurang. Ya, jadi menurut saya dengan adanya kebijakan ini saya sangat setuju karena kita tahu bersama kedisiplinan di militer itu bagus. Jadi lebih baik. Jadi saya sangat setuju untuk mendisiplinkan anak-anak kita. Berarti Bapak sangat setuju dengan adanya kebijakan ini? Ya, saya setuju, sangat-sangat setuju. Ya, sekarang pertanyaan yang kedua. Menurut Bapak, apakah program ini efektif dalam menangani perilaku siswa bermasalah? Program ini efektif kalau menurut saya. Program ini sangat-sangat efektif. Karena kenapa? Kita ketahui bersama para militer-militer ini dengan ketegasan mereka. Jadi dengan ketegasan ini otomatis latihan-latihan atau kegiatan-kegiatan yang diadakan di barak militer ini bisa membuat kedisiplinan mental anak itu lebih meningkat lagi. Biasanya di rumah tidak mendengar dengan orang tua, kalau cuma ditegur biasa mereka sudah acuh, tapi di barak ini mungkin dengan para tentara, para militer, dengan ketegasan mereka dalam tanda kutip takut, jadi mereka bisa dapat pelatihan yang lebih baik. Dengan ketegasan yang ada, kedisiplinan dan mental mereka bisa lebih baik lagi. Jadi program ini menurut saya efektif. Ya, berarti program ini menurut Bapak sangat efektif ya, karena sangat melatih mental dan kedisiplinan siswa. Iya. Jadi sangat efektif. Iya, sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga, Pak. Bagaimana Anda menilai pendekatan militeristik ini dibandingkan dengan metode pendekatan lain di sekolah? Iya, pendekatan militeristik ya. Ya. Pendekatan ini menurut saya dia menyempurnakan program sekolah, menyempurnakan pendidikan di sekolah. Karena kita ketahui dengan adanya pendekatan ini, dengan ketegasan yang ada dari para tentara yang melatih, jadi dia bisa meningkatkan kedisiplinan dan meningkatkan mental anak atau siswa. Jadi kita ketahui sebagai pendidik kita ada keterbatasan dalam mendidik anak dengan adanya undang-undang perlindungan anak, dengan apalagi sekarang kurikulum merdeka yang salah artikan, anak-anak kita salah artikan semau gue. Jadi mereka datang mau kerja tugas atau tidak ya karena mereka belum merdeka. Iya. Jadi ya kedisiplinan apa semua itu yang ada di sekolah mereka sudah langgar, aturan-aturan sekolah mereka sudah langgar, sehingga guru juga mau buat ketegasan ya takut tadi dengan batasan-batasan yang ada. Jadi intinya pendekatan ini menyempurnakan peran sekolah dalam mendidik anak. Jadi itu menurut saya. Oke, baik. Berarti poin yang bisa kita ambil itu pendekatan militeristik ini menyempurnakan peran sekolah dalam mendidik siswa. Iya, begitu itu menurut kami. Ya, kita lanjut. Ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Pak. Ya. Apa rekomendasi Anda untuk pemerintah
dalam menangani siswa bermasalah selain pendekatan militeristik ini? Iya, rekomendasi saya selain pendekatan militeristik ya. Iya. Oh, kalau menurut saya saran kepada pemerintah, terlebih khusus pemerintah daerah, Iya. untuk lebih banyak lagi melaksanakan turnamen-turnamen atau pertandingan-pertandingan. Kita ketahui siswa jika disibukkan dengan minat dan bakat mereka mengikuti turnamen, pasti mereka akan ada latihan. Jadi pergaulan-pergaulan yang negatif akan mereka jauhi karena mereka lebih sibuk ya, fokus lagi mempersiapkan turnamen yang mereka ikut. Jadi turnamen sepak bola kalau bisa, kalau ada lagi voli dan turnamen-turnamen lain atau kegiatan-kegiatan untuk fashion. Jadi anak-anak itu minat dan bakat mereka lebih sibuk, jadi jauh ya, Iya. jauh dari pergaulan-pergaulan yang negatif. Jadi itu saran saya kepada pemerintah, terlebih khusus pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, bahkan ke kecamatan. Jadi itu saja menurut saya saran. Berarti rekomendasi dari Bapak untuk pemerintah selain pendekatan militeristik ini, yaitu melaksanakan kegiatan atau turnamen-turnamen yang bisa mengasah minat dan bakat para siswa, Iya. ya, sehingga mereka lebih sibuk ke kegiatan-kegiatan yang positif. Iya, benar sekali. Ya. Oke, baik Pak, terima kasih. Mungkin sampai di sini dulu wawancara kita pada malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu